warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dulu dalam mengawali setiap kegiatan. Ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni As'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa wa amalan mutaqabbalan. taqabbalan. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru absen dulu. Sekretaris berapa orang yang hadir hari ini atau yang tidak hadir? Yang tidak hadir? 2 orang. Siapa-siapa yang tidak hadir? Amelia Nusi sama Arianti. lain. Yang kamu perhatikan itu apa saja dalam pasal itu? Selain orang menjual dan membeli, ada transaksi, apa lagi? Interaksi. Nah, kalau di pasar kan ada interaksi, ada datang penjual pembeli ya, begitu namanya. Coba bandingkan dengan yang ada di sekolah. Apa perbedaan yang di pasar dengan di sekolah? Perbedaannya di mana? Kalau di sekolah apa? Belajar. Kalau di pasar bagaimana? Ada aturan. Ya, bebas pergi ke mana saja atau ke pasar. Nah, karena itu adik-adik, hari ini ya materi kita, pembelajaran kita ya, mengenai peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan nasional itu apa kita mempelajari supaya ada peraturan itu apa saja? Supaya kita bisa mengetahui bahwasanya adanya aturan itu bisa mengatur tingkah laku. Oke, tujuan pembelajaran berpikir positif dalam melaksanakan tata ulang yang kedua apa? Peserta ini betul dilaksanakan konsepsi urutan Nah, yang ketiga menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan. Yang keempat menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan dengan baik. Kemudian Pak Guru akan menampilkan kompetensi dasar dan indikatornya. Ada kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kompetensi dasar sikap spiritual, dan yang kedua ada kompetensi dasar sikap sosial, dan yang ketiga ini adalah kompetensi dasar pengetahuan. Yang keempat ya, kompetensi dasar keterampilan. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi kita. Yang pertama menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Untuk lebih jelas kita mempelajari tentang pengertian peraturan perundang-undangan hari ini, Pak Guru akan bagi kelompok dulu menjadi 4 kelompok. Sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Pada pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar dengan model pembelajaran itu problem based learning. Itu metodenya adalah metode diskusi. Nah, metode diskusinya diskusi kelompok dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu pemakaian handphone. Tadi Pak Guru tampilkan tayangan gambar. Ya, ada tayangan gambar di depan. Ini gambar apa ini? Menurut kamu ini gambar apa? Gambar yang pertama, gambar kerbau dengan apa? Ya, yang berada di jalan. Cocok tidak kerbau ini berada di jalan? Iya. Kemudian gambar yang kedua, gambar tentang demo. Nah, dari gambar ini coba kalian ya ambil buku, kemudian tuliskan pertanyaan mengenai gambar dan
Fakrul tampilkan. Cari jawabannya dari pertanyaan yang sudah kamu tuliskan. Fakrul akan menampilkan materi bab 3 memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, submateri pengertian peraturan perundang-undangan nasional, dan yang kedua tata urutan peraturan perundang-undangan. Kenapa harus ada hukum? Kita dalam hidup itu harus ada hukum yang mengatur. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional, pasal 1 ayat 3 ya, menyatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu hukum di Indonesia itu mempunyai kedudukan atau kekuasaan tertinggi, kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan mengenali segala aspek kehidupan negara Indonesia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu dasar hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara adalah peraturan perundang-undangan nasional. Salah satu bahwasannya dalam hukum itu diatur, kalau dalam negara kita ada namanya peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan nasional itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan. Nah, untuk lebih jelasnya ini Pak Guru akan bagikan KPD. Ini ada petunjuk pelajar yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Tuliskan nama kelompok kalian dulu. Tulis dulu nama kelompok di situ. Kemudian lihat petunjuk belajarnya yang ada di KPD. Lihat soal yang kamu kerjakan. Ada soal di situ. Kamu mencari jawaban dari soal itu melalui HP bisa, karena kita belajar hari ini sudah bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan perangkat HP, dan di HP juga bisa kalian cari soalnya di buku paket yang sudah dibagikan. Boleh pakai kelompok di sini. Biasa. Coba lihat di soalnya. Waktunya 20 menit dari sekarang, nanti sampai jam 11:15. Mana amat? Selain di internet bisa cari di juga cuma. Banyak juga. Nomor 1. Apa pertanyaan nomor 3? Lihat, ada ketakutan. Kenapa mengumpulkan kita jelaskan? Undang dasar itu yang ditetapkan oleh DPRI, yang ada pembukaan setelah amandemen itu ada pembukaan dan pasal-pasal. Sudah mencari jawaban dan pertanyaan yang ada di KPD, presentasikan sesuai kelompok. Presentasikan, siapkan siapa yang akan mempresentasikan, redaktornya siapa. Dimulai dari kelompok 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang adalah peraturan yang membuat negara bersifat mengikat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1944 tentang perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Putra Anjita. Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia akan Bahasanya untuk melindungi kepentingan hidup manusia. Manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aqua akan membaca hasil penjelasan yang akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktikan yang lain. Islam dan hukum merupakan pilar yang tak bisa dilepaskan. Begitu keduanya bersama. Sekarang suara. Setelah kalian menyajikan hasil karya tadi, nah sekarang kita akan merefleksikan mengulang kembali pembelajaran tadi mengenai pengertian peraturan perundang-undangan nasional dan tata urutan. Nah, apakah peraturan perundang-undangan nasional itu apakah boleh dibuat oleh semua orang? Tidak. Tidak. Nah, apakah boleh dibuat semua orang? Tidak. Jawabannya tidak. Alasannya kenapa? Karena di dalam undang-undang itu hanya lembaga tertentu saja yang menurut undang-undang itu yang boleh membuat peraturan perundang-undangan. Hukum itu secara luas mengatur tingkah laku. Kalau peraturan itu dibuat oleh lembaga pemerintah yang sifatnya apa? Memaksa. Kalau tidak dilaksanakan itu akan mendapatkan apa? Sanksi. Setelah kita merefleksikan ini, nah sekarang akan kesimpulan dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini apa? Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pengertian peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang diberikan secara umum dan direktur. Kesimpulannya pada hari ini jadi peraturan perundang-undangan itu apa? Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang diberikan secara umum dan direktur atau ditetapkan oleh apa? Lembaga negara atau pejabat pemerintah. Setelah kita menarik kesimpulan, kamu akan memberikan soal evaluasi seperti biasa. Setiap akhir pertemuan pembelajaran, kamu akan membagikan proses. Kamu akan bagikan soal melalui Google Form. Nah, waktunya sekarang kalian mengerjakan ambil HP yang silakan mengerjakan waktunya 5 menit. Jawab. Kamu akan lihat kiriman jawaban kalian itu. Kita akan melaksanakan pembelajaran materi berikutnya tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Pembelajaran hari ini adalah kita berdoa bersama-sama. Doa selesai. Dengan berakhirnya doa tadi, pertemuan kita pada hari ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah